Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan kebersamaan kita berkelimpahan, keberkahan usia dan kesehatan juga rizki. Amin. Tujuan pencapaian pembelajaran memahami konsep dasar ketunanetraan dan dampaknya terhadap perkembangan anak tunanetra dan implikasinya terhadap layanan pendidikan. Pengertian, definisi, dan klasifikasi disabilitas netra. Pengertian tunanetra secara etimologi, kata tuna yang artinya rusak dan netra artinya penglihatan atau mata. Jadi secara umum tunanetra artinya rusak penglihatan atau buta. Ada yang buta total dan ada yang masih memiliki penglihatan atau low vision. Kesimpulannya, seseorang dikatakan buta total apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin memiliki sedikit persepsi cahaya, persepsi bentuk, atau sama sekali tidak bisa melihat. Sedangkan apabila seseorang dikatakan buta secara fungsional, selain mempergunakan perabaan dan pendengaran, mereka dapat memperoleh informasi tambahan dari lingkungan. Dalam kategori ini biasanya menggunakan huruf braille sebagai media membaca dan memerlukan orientasi mobilitas. Kedua, seseorang dikatakan menyandang low vision atau daya penglihatan berkurang apabila ketunanetraannya masih memungkinkan dapat difungsikan sebagai indera penglihatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam belajar dapat menggunakan alat bantu yang direkomendasi oleh dokter. Adapun jenis huruf yang digunakan sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan atau alat bantu yang digunakan. Low vision terdiri dari 5. 1. Light perception, hanya bisa membedakan gelap dan terang. 2. Light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. 3. Tunnel vision atau penglihatan pusat atau penglihatan tunanetra berpusat 20 mili saja. Sehingga apabila melihat hanya melihat bagian tengahnya saja. 4. Peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri dan kanan saja. Kelima, penglihatan bercak dalam pengamatan pada objek di bagian tertentu yang tidak terlihat. Ada 3 penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. 1. Tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi saat ibu hamil menderita penyakit dan menularkan ke janin, atau pada saat hamil ibu jatuh, bisa juga keracunan makanan atau obat-obatan saat hamil atau terkena virus. Faktor prenatal dibagi menjadi 8 bagian. 1. Faktor genetik atau herediter. Ketunanetraannya akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini memburuknya retina. Gejala pertamanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal atau sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. 2. Perkawinan sedara.
banyak ditemukan ketunanetraan pada anak hasil perkawinan dekat. 3. Infeksi kehamilan yang terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena maternal rubella atau morbili atau campak Jerman dan virus retrolanta hidropisia. 4. Gangguan genetika. Ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau faktor keturunan. 5. Keracunan saat hamil, yaitu bisa diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan berkelebihan zat besi yang timbul misalnya dari hewan laut seperti mengkonsumsi kerang hijau, udang atau tuna instan secara berlebihan, atau menggunakan obat-obatan kontrasepsi ketika wanita kehamilan yang tidak diinginkan, seperti percobaan abortus gagal, dipijat mengenai organ mata janin yang memungkinkan bayi lahir dalam keadaan cacat. 6. Penyakit menaun seperti TBC yang terdapat terjangkitnya pada individu yang tertular oleh penyakit TBC lain. Apabila TBC ini diidap ibu hamil, maka berdampak pada gangguan metabolisme dan janin sehingga pertumbuhan janin tidak tumbuh sempurna. 7. Infeksi penyakit kotor, dan yang dimaksud adalah penyakit kelamin yang bisa terjangkit pada ibu. Organ kelamin yang terkena infeksi penyakit sipilis ini dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya yang dapat membahayakan bagi janin dan ibu. 8. Virus toksoplasma yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau traumatik yang menimpa ibu berupa shock akibat ketegangan saat melahirkan pada kehamilan sebelumnya. 2. Perinatal atau natal adalah faktor terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran, seperti 1. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan, seperti kena benturan alat-alat atau benda keras, atau pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonorrhea sehingga bacil menular pada bayi yang akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit atau berakibat hilangnya daya penglihatan. Kedua, kelahiran bayi sungsang. Bayi dikatakan sungsang apabila kaki atau bokong bahkan tangan yang keluar dulu. Ini berisiko bayi menjadi cacat karena kepala lebih lama dalam kandungan, bahkan bisa mengakibatkan kematian ibu dan bayi. 3. Bayi prematur bisa berakibat kecacatan seperti tunanetra atau langsung buta total. 4. Bayi postmatur atau terlalu lama dalam kandungan seperti 10 bulan lebih juga dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Hal ini dapat terjadi karena cairan ketuban
Janin yang terlalu lama mengandung zat-zat kotor yang membahayakan bayi. 5. Kekurangan oksigen. Bayi yang ketika lahir tidak langsung dapat menghirup oksigen, misalnya karena terendam ketuban atau cairan kandungan masuk ke paru-paru dan menutupi jalannya pernapasan. 6. Proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama sehingga membutuhkan bantuan alat-alat medis seperti kop dan lain-lain. Kelahiran dengan alat bantu walaupun tidak seluruhnya dapat menyebabkan kecacatan otak bayi sehingga mengakibatkan ketunanetraan. 7. Tulang ibu yang tidak profesional. Ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. 3. Poskanatal atau postnatal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai sebelum usia perkembangan sesuai atau kurang lebihnya usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. 1. Penyakit infeksi bakteri atau TBC atau diabetes mellitus, penyakit panas tinggi atau kejang-kejang, atau radang telinga atau malaria tropicana. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit kronis yang bisa disembuhkan dengan pengobatan intensif, namun jika terkena pada bayi maka menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak serta terkait dengan pertumbuhan otak di tahun-tahun pertama kehidupan. Penyakit anak-anak yang akut sehingga mengakibatkan komplikasi pada organ mata, infeksi yang menyerang saraf atau anatomi mata, tumor otak yang menyerang pusat saraf dan penglihatan, kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat diperoleh dari ASI di 6 bulan pertama. Maka dari itu ibu menyusui harus banyak makan makanan yang mengandung nutrisi yang terpenuhi. Selanjutnya, bayi harus mendapatkan makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia kelanjutannya. Jika bayi kekurangan gizi atau malnutrisi, maka perkembangan otak akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental juga ketunanetraan. Kecelakaan atau tabrakan yang mengenai organ mata sampai benturan, terjatuh atau trauma yang secara langsung atau tidak langsung mengenai organ mata atau kesetrum aliran listrik atau juga kena zat kimia atau terkena cahaya tajam. Kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala sehingga masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan sehingga otak menjadi sebagian organ utama kehidupan manusia mengalami kerusakan dan dapat merusak pula sistem tubuh lainnya, dapat mengakibatkan luka.
pada otak. 3. Keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh bayi bisa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi. Jika daya tahan tubuh bayi lemah, maka dapat meracuni secara permanen. 4. Penyakit mata. Jenis penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan adalah seropalmia. Penyakit seropalmia adalah penyakit mata yang menyerang anak-anak dikarenakan kekurangan vitamin A, diare, panas tinggi, morbili, dan radang otak. Traukoma adalah penyakit mata virus Silinidison trachomatis. Katarak adalah penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh akibat terlihat dari luar mata menjadi putih. Glukoma ini yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan bola mata meningkat, yaitu penyakit mata yang menyerang mata sehingga lensa mata menjadi keruh akibat terlihat dari luar mata sehingga putih dan mengeluarkan cairan yang sangat banyak sehingga meluber ke pipi. Jika sudah kambuh, biasanya penderita merasakan nyeri hebat di bagian sumsum tulang belakang. Diabetik retinopati adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan. Macular degeneration adalah kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah pada retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah penglihatan. Retinopati biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dan kadarnya tinggi, sehingga pada saat bayi dilahirkan atau dikeluarkan dari inkubator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan pada selaput jala retina atau tunanetra total. Penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau kesalahan perlakuan terhadap mata. Penyebabnya antara lain diabetes mellitus, penyakit sistematik misalnya diabetes mellitus, hipertensi, oftalmopati, endokrin, penyakit infeksi. Diabetes mellitus adalah penyakit berat menaun yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui pembuluh darah, yang mana penyakit ini dapat berkomplikasi pada penyakit lain. Kedua, hipertensi. Kasus ini dapat mengakibatkan
Pembentukan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan pendarahan retina. Ketiga, oftalmopati endokrin dapat menimbulkan kelainan mata. Kasus ini akibat kesulitan dan kekurangan atau bahkan berkelebihan sirkulasi darah dalam tubuh. 4. Infeksi sistematik. Penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi sistematik, misalnya infeksi oleh virus atau bibit penyakit yang dibawa sehingga jamur menyerang selaput mata. 5. Radang konjungtiva. Radang konjungtiva adalah karena infeksi TBC, penyakit kelamin, alergi difteri, radang kornea yang luas dan dalam sehingga terjadi ulkus karena infeksi. Kemudian radang menjadi luas dan atau lepra. Keenam, kelainan genetik. Banyak ditemukan kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis. 7. Kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin pada mata dan tubuh akan berdampak pada gangguan mata yang mengakibatkan kebutaan. Gejala yang muncul antara lain buta senja yang diakibatkan kelainan pada sel-sel batang retina, produksi air mata yang berkurang sehingga dapat kekeringan konjungtiva dan kornea ataupun karena kekeringan kornea yang mengakibatkan kornea mudah luka. 8. Trauma. Kelainan mata dan tingkat ringan sehingga dapat menjadi karena trauma atau kecelakaan. Misalnya A. Trauma tumpul. Trauma tumpul ini terjadi akibat pukulan atau terkena tamparan atau kejatuhan benda, tertekan benda keras atau membentur dinding. Trauma tajam. Trauma tajam bisa terjadi akibat pisau tergores benda luncing. Trauma kimia. Trauma kimia akibat cairan asam pekat, basah, pekat atau cairan kimia yang sangat reaktif termasuk obat-obatan dengan kandungan kimia yang berbahaya dan berefek tinggi. Trauma sinar tajam. Trauma listrik, terkena setrum listrik, setrum arus lemah. Dan F yang terakhir ini adanya benda asing masuk dalam mata antara lain debu, bakteri, penyakit atau kena sengatan binatang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini membawa keberkahan. Amin.